diberi kemampuan pergi haji, tapi banyak ngelesnya. Kalau dia mati, kematiannya sama dengan kematian. Ini biaya beli rumah, ini biaya untuk ini. Sorry, aku gak bisa kurban. Semua itu ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Menarik dari pembukaan Mr. Joss, yaitu membentur-benturkan diri sebagai alasan. Ini namanya ngeles. Penderitaan paling besar nanti di akhirat adalah ketika seseorang di dunia banyak ngeles. Jadi giliran untuk Allah alasannya banyak. Pak Ustadz, saya belum bisa nabung haji karena banyak kebutuhan. Akhirnya dia punya mobil, punya rumah, punya segalanya kebutuhannya, dan gak pergi-pergi haji sampai mati. Kata Nabi, siapa yang tidak pergi haji dan dia mampu, falyamut mitatal yahudiyah wan nasraniyah. Ini pernyataan ini diriwayatkan oleh Umar, ya. Para perawi ada yang mengatakan ini perkataan Umar, ada yang mengatakan ini bagian dari riwayat. Yang jelas mengatakan bahwa orang yang diberi kemampuan pergi haji tapi banyak ngelesnya, selalu dibentur-benturkan, bayar rumah, bayar ini, bayar itu, maka kata Nabi, maka pernyataan ini mengatakan falyamut mitatal yahudiyah wan nasraniyah. Kalau dia mati, kematiannya sama dengan kematian orang Yahudi dan Nasrani, karena dia dengan sengaja meninggalkan rukun Islam. Ini bahayanya ngeles nih, membentur-benturkan dengan segala cara. Saya teringat sebuah pengalaman. Waktu itu saya di New York diminta mengisi malam itikaf di sebuah masjid besar, Islamic Center of New York. Saya nyangka karena ini itikaf 10 hari, yang hadir hanya 10 orang lah. Karena kalau di Amerika itu tergantung tempatnya. Jadi saya pernah mengisi sholat subuh di San Francisco, itu yang hadir hanya 7 orang. Ada orang Indonesia, ada orang Irak dan sebagainya. Itu pun sholatnya di gereja karena nggak punya tempat. Jadi mereka nyewa satu ruangan di gereja dan untuk sholat. Saya tanya, ini berapa persen yang datang? Ini sudah 100% Pak Ustadz. Gitu. Nah ini di New York nih. Begitu saya datang, saya tanya ke panitia. Ini yang jemput tuh perempuan, panitianya, orang Amerika, namanya Elizabeth. Jadi dia yang jemput waktu itu. Dan saya sedang bertugas untuk menjadi imam selama 2 bulan di Masjid Al-Hikmah di New York. Nah, saya diminta di situ. Saya nyangka yang hadir 10 orang. Begitu sampai di sana, saya kaget, masjid penuh. Terus saya tanya ke panitia, ke Elizabeth, how can you do this? Gimana kamu kok bisa masjid sebesar ini sekitar 3.000 orang itikaf. Bayangkan teman-teman, how can you do this? This is Amerika. Ini Amerika gitu, 10 hari itikaf. Kok bisa gitu? Gimana, kan kamu kan ada ikatan kantor, izin ke bosnya non muslim misalnya, dipersulit gitu. Dan memang
Di sana kesulitan juga. Cerita-cerita teman-teman itu, ada yang dia bilang, Pak Ustadz, saya itu untuk bisa sholat, saya minta izin ke toilet. Toiletnya di sana kan agak besar dan bersih. Jadi dia bawa sejadah ke toilet, di samping toilet dia sholat. Di dalam toilet. Sampai seperti itunya, kesulitan untuk izin. Bayangkan, ada salah seorang jemaah juga di Seattle. Dia bekerja di PT Boeing itu. Nah, suatu hari dia sedang sholat. Bosnya datang. Kemudian melihat dia sedang sholat. Tegur oleh bosnya. Why you pray here? Kenapa kamu sholat di sini? Kata dia, this is my religion. Ini agama saya. Gitu. Kalau kamu nggak ngizinin saya untuk sholat, ya sudah, saya keluar dari pekerjaan ini. Jadi perhatikan. Bayangkan, mencari pekerjaan sangat sulit dengan gaji besar di PT Boeing. Tapi begitu menyangkut masalah agama, this is my religion, maka dia siap untuk keluar gitu. Okay, if you don't give me permission to pray, this is my religion, so I can leave this job. Dia mengatakan begitu. Saudaraku, apa yang terjadi ketika dia tegas dengan penuh keyakinan? This is my religion. This is my identity. This is my faith. Maka besok paginya bos itu datang membawa kunci. Dia mengatakan, I am sorry. Saya mohon maaf. I have provide for you special room to pray. This is the key. Aku sediakan untukmu kamar khusus untuk sholat. Ini kuncinya. Subhanallah, saudaraku. Jadi, kalau nanti seseorang, kenapa kamu nggak sholat? Nggak boleh katakan toh. Kenapa kamu nggak sholat? Bos nggak membolehkan. Lama-lama tidak akan sholat. Pokoknya pekerjaan membentur-benturkan itu adalah pekerjaan meles. Dan nanti di hari kiamat, dia akan menyesal. Allah berfirman, halaka anni sultaniyah. Ya Allah, ternyata alasan-alasan yang aku buat selama ini, aku butuh ini biaya pendidikan anakku, ini biaya beli rumah, ini biaya untuk ini. Sorry, aku gak bisa kurban. Semua itu ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, ittaqullah mastata'tum. Ya. Ittaqullah mastata'tum. Kata Allah, kalau kamu bertakwa kepada Allah, jangan bertakwa setengah-setengah. Tapi bertakwalah semaksimal kemampuan. Jadi bukan asal mengatakan ya sudahlah, asal sholat gitu ya. Fattaqullah mastata'tum. Surat At-Taghabun ayat 16. Kalau kamu bertakwa, nanti ada hubungannya dengan kurban nih, masalah takwanya. Karena Allah bicara tentang kurban itu biar tentang takwa. Nah, kalau kamu bertakwa kepada Allah, jangan setengah-setengah, maksimal. Makanya ada ayat yang lain mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih. Ini teman-teman sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau bertakwa kepada Allah, takwa yang maksimal. Contohnya begini. Jika Anda mampu dengan kekuatan fisik Anda mengangkat 10 kilo, maka Anda harus membawa 10 kilo. Tapi jika ternyata diam-diam Anda mengangkat 5 kilo dan cari alasan yang seperti tadi kata Mas Jos, dibentur-benturkan, mohon maaf aku lagi begini, bikin alasan, silahkan bikin alasan. Nah, jika Anda ternyata hanya membawa 5 kilo, padahal Allah tahu Anda mampu mengangkat barang 10 kilo, demi Allah, di hari kiamat nanti Allah akan menagih 5 kilonya itu. Kenapa kamu
kok hanya ngangkat 5 kilo. Aku tahu kemampuan kamu 10 kilo. Ini dia yang ngeri, teman-teman. Makanya salah satu para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang kata sultan memang kekuasaan diantaranya. Tapi para ulama tafsir juga ada menjelaskan sultan itu adalah hujjah. Nanti di hari kiamat, hujjah itu artinya alasan-alasan. Dia iktidar itu seperti hujjah gitu. Dia berkata, halaka anni sultaniyah, hancur kekuasaanku, hancur ngeles-ngelesku, hancur alasan-alasanku yang aku buat. Seperti itu. Hadza yaumu la yantiqun wa la yuqbalu faya'tadirun. Ini dalam surah Al-Mursalat. Semua uzur, semua alasan-alasan, semua ngeles-ngeles, itu semua ditolak oleh Allah Subhanahu. Jadi itu yang Allah sebutkan, bahwa orang-orang yang hanya mencari-cari alasan, membentur-benturkan dengan kepentingan. Dan ingat, pengajian kita sebelumnya adalah ada program Allah, ada program diri kita. Jangan sampai program Allah dikalahkan oleh program diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadri Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.